yang mau dijelaskan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang dimuliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan tentang atau terkait dengan soal kebijakan penetapan pejabat kepala daerah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penetapan kebijakan pejabat kepala daerah itu adalah berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana di situ salah satu pasal menyebutkan bahwa setelah pilkada tahun 2020 tidak akan ada lagi pilkada dan sampai pada bulan November tahun 2024. Konsekuensinya adalah bahwa hasil pilkada 2017 yang harusnya berakhir tahun 2022 dan hasil pilkada tahun 2018 yang berakhir tahun 2023 itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lain di mana masa jabatan kepala daerah itu ada 5 tahun, maka kemudian untuk melangsungkan jalannya pemerintah di daerah itu harus ditunjuk pejabat kepala daerah. Dan tentu saya kira di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa pemerintah adalah pelaksana undang-undang. Jadi pemerintah memang harus melaksanakan penetapan pejabat kepala daerah itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan penetapan dari pejabat kepala daerah itu tentu juga kemudian diatur di dalam peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri, dan kemudian dalam perjalanannya ya kami mengikuti bahwa di tahun 2022 ada 100 daerah yang habis masa jabatannya, kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan kemudian di tahun 2023 ada 171 plus ada 170 plus ada 6 daerah provinsi yang baru. Nah, di tengah perjalanan itu yang mulia, kami di Komisi 2 menerima aspirasi dari kelompok masyarakat sipil. Ya. Jadi itu berkisar di pertengahan tahun 2022, di mana mereka meminta supaya ada peraturan lebih teknis yang mengatur agar penetapan pejabat kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Kami menerimanya waktu itu hearing dan kami juga sampaikan kepada pemerintah melalui mitra kami di Komisi 2 di Menteri Dalam Negeri, dan kemudian mereka juga mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 garis miring PPO strip 20 Romawi garis miring 2022 yang selanjutnya kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dirumuskan sebagai bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023. Nah, kami juga perlu sampaikan bahwa selama proses yang kami ketahui ya dalam penetapan pejabat ini, setiap ada rapat kerja di Komisi 2 dengan Mendagri, seluruh anggota itu selalu dari berbagai fraksi selalu mengingatkan ya agar proses penetapan pejabat kepala daerah ini harus betul-betul objektif, bebas dari kepentingan politik, dan mungkin ada 5-6 kali ya kami melakukan rapat kerja dan itu kami sampaikan sebagai bentuk kontrol sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Jadi intinya adalah pelaksanaan penetapan pejabat kepala daerah ini adalah sesuai dengan perintah undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.